Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan Pendeta Dr. Erastus Sabdono bersama saya Z Ferry. Malam hari ini berjudul Ada Pengujian. Melalui perjalanan waktu, ketika seseorang sungguh-sungguh bertumbuh dalam kedewasaan rohani, maka kedalaman isi doa Bapa kami dapat lebih dipahami dan dikenakan setiap hari. Hidup orang-orang percaya seperti itu akan diwarnai oleh kebenaran-kebenaran yang termuat di dalam doa Bapa kami. Seperti misalnya panggilan kepada Allah sebagai Bapa akan semakin mesra atau makin akrab. Atau terdapat keintiman yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ketika berkata, "Dipermuliakanlah namamu," maka ia mengerti apa artinya mempermuliakan Allah, bukan hanya dengan kata-kata, bukan hanya dengan nyanyian dan musik, melainkan di dalam seluruh perilaku hidupnya. Orang seperti ini baru bisa menghayati apa artinya memuliakan Allah dengan tubuh, harta, dan segala sesuatu yang ada padanya. Baginya mempermuliakan Allah dengan segala sesuatu yang ada padanya adalah kesukaan dan kehormatan. Dalam hal ini, seseorang baru bisa menghayati bahwa manusia memang tercipta hanya untuk Allah. Tuhan akan memberikan kesempatan bagi orang yang mengasihi Dia untuk mengalami proses pertumbuhan, guna dapat menyelenggarakan doa Bapa kami di dalam kehidupan secara konkret. Allah akan memenuhi yang dijanjikannya, bahwa Ia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tentu maksudnya kebaikan di sini bukan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani, melainkan bagaimana memenuhi rencana Allah seperti yang Yesus lakukan. Sehingga pada dasarnya karya Allah di dalam hidup kita mengarah kepada kehidupan menjadi seperti Yesus untuk dapat menjadi kesukaan Allah. Dalam hal ini, doa Bapa kami merupakan format kehidupan yang dapat menyenangkan hati Allah Bapa. Tetapi hendaknya kita tidak berpikir bahwa proses dari kehidupan yang dibentuk Allah itu sesuatu yang menyenangkan. Tidak jarang proses tersebut adalah proses yang menyakitkan. Tetapi kalau kita mengasihi Allah, apapun proses yang harus kita alami, kita dapat menikmatinya. Dan akhirnya kita dapat mengatakan bahwa hal tersebut adalah berkat abadi yang Allah sediakan bagi kita. Dengan demikian, ternyata doa Bapa kami benar-benar memuat berkat abadi bagi orang yang dapat menyelenggarakannya secara konsekuen dan konsisten. Tetapi hal ini tidak mudah, sebab harus melalui proses pendewasaan rohani atas orang percaya agar dapat menyelenggarakan hidup sesuai dengan kebenaran yang terdapat dalam doa Bapa kami. Memang tidak ada barang yang bernilai tinggi dengan harga murah. Kalau seseorang tidak mengerti kebenaran yang dijelaskan di atas, maka ia menganggap doa Bapa kami itu adalah murahan. Kenyataannya banyak orang mengucapkan doa Bapa kami tanpa perasaan, tanpa mengerti konsekuensi dan tanggung jawab yang termuat di dalamnya. Dengan mengerti kebenaran ini, kita menjadi gentar ketika kita mengucapkan doa Bapa kami.
Tentu kegentaran ini tidak membuat kita tidak mengucapkan doa Bapa kami, tetapi mengucapkan doa Bapa kami dengan hati yang takut akan Allah. Takut karena menghormati dan mengasihi Dia. Selanjutnya, setiap kali kita mengucapkan doa Bapa kami, kita seperti diingatkan adanya ikatan perjanjian dengan Allah, di mana kita harus memenuhi bagian kita dalam ikatan perjanjian itu, yaitu dengan hidup seturut kehendak Allah. Setiap kali kita mengucapkan kalimat doa Bapa kami, kita mengikrarkan kesetiaan kita untuk menjadi anak-anak Allah yang hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya yang harus mengenakan kebenaran yang termuat dalam doa Bapa kami, ada pengujian-pengujian yang Allah pasti lakukan. Pengujian itu untuk membuktikan seberapa kita benar-benar setia kepadanya. Dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, firman Allah mengatakan, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan." Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalimat-kalimat ayat ini jelas menunjukkan adanya pengujian bagi orang percaya. Kalau kita benar-benar mengasihi Allah, pengujian dalam bentuk berbagai-bagai pencobaan akan membuat kita menjadi semakin kokoh, semakin kuat untuk tetap mengabdi kepada Allah dan mengarahkan diri ke langit baru dan bumi yang baru. Berbagai-bagai pencobaan tidak menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kita, tetapi menjadi sarana untuk membuktikan bahwa kita benar-benar mengasihi Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Kita bukan hanya bisa mengucapkan kalimat, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga." Tetapi kita benar-benar mengenakan kehidupan di mana kita memuliakan Allah dan mewujudkan kehendak Allah di muka bumi ini. Setiap emas harus diuji untuk membuktikan kemurniannya. Demikian pula dengan iman Kristen harus diuji. Ini adalah tatanan Allah. Berbahagialah orang-orang yang diuji, sebab merekalah orang-orang yang sah sebagai anak-anak Allah, yang akan mewarisi kerajaan surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Demikian kebenaran firman Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.